Swastiastu. Pada hari ini kami dari tim FBI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwi Citra meluncur ke desa adat Lantang Idung dalam acara telisik yang unik-unik. Mari kita akan tanyakan kepada pendesa adat Desa Lantang Idung berkaitan dengan asal-usul desa adat Lantang Idung. Di samping saya sudah ada pendesa adat Lantang Idung, baik itu Bapak Wayan Sujono Swastiastu, Pak Wayan. Om Swastiastu. Nggih, sampun napi gatren niki. Becik-becik mantan. Talar napi sebaliknya. Nggih, dia niki becik-becik niki. Nggih. Rajang Seman, Rajang Seman Pak Wayan. Nah, dia niki dari tim FBI, itu kanal YouTube Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwi Citra, ingin mengetahui untuk dalam acara telisik yang unik-unik, ingin mengetahui keberadaan ataupun asal usul desa adat Lantang Idung. Ini sangat menarik sekali karena beberapa dongeng yang saya baca, kemudian ada yang 3 versinya. Nah, penggambaran dari karakter Lantang Idung itu berbeda-beda begitu. Sehingga kami dari tim FBI ingin menggali lebih jauh itu tentang asal usul desa Lantang Idung. Pak Pendesa. Nggih. Om Swastiastu, puniki ini mengenai yang ditanyakan tadi terkait dengan asal usul desa adat kami, yaitu desa adat Lantang Idung. Sebenarnya desa adat Lantang Idung ini sudah termasuk desa tua gitulah. Kemudian mengenai yang ditanyakan asal usulnya itu ada cerita-cerita yang saya dengar dari tetua kita itu, sebenarnya keberadaan kita di sini itu asal usul dinamakan Lantang Idung itu begini. Ini ada orang tua yang namanya Pan Balang, itu mau mondok di alas Ancut Mawang buniki. Gaginanipun sehari-hari wantah ngerah ulam genten. Ngerah ulam pun sedang dina ngerah ulam di dukat wos niki bedauh niki nyau niki sebilang pulang saunipun nenten ngenen api panapi jak anjir kosong kampun malih tuk pulang malih enten ngomoleh napi-napi. Nah, dah suatu saat nika ulah malih wenten kekenya batu berupa batu nih kan. Bah, batu akhirnya batunya diambil, dibuntil istilahnya di kaman nih kan. Semenjak batu nih kok dibuntil makanya karena nebot ewan nenuan ben doan gamang tapi ini kita bisa besen bani munah sing bani sing ada bakat ngukut. Akhirnya waktu nih kok dibuntil pulangnya sahurnya akhirnya jak akeh boleh ulam genten jak malam pulang misi kantos bak nunggen ipun gitu masanaan ipun sawatara ada beberapa apa-apa ambase di batu gede di kaiter untuk air untuk toyo di kanan di tengah kaden gitu. Akhirnya mamina akhirnya karena ampun nunggen ipun ampun penuh ampun akhirnya pun harus pulang dan budal ke pondok ipun dan nah rawuh deng maipun kesangro oleh mendalan terus gar kita pesan bapaknya selit subuh mulai kene unduknya menana nyau jadi liu man be ane nuena gamangnya ane nuena be bo bakat neko bundel jadi nih kekengken jenang namanya dia nah berupa batu selam. Akhirnya batu selam ini kok aja satu ewer bapaknya kaknya mah nyan keco semungkin bahwa akhirnya batu ini kok ketaruh di talong pesarian kan tuh jak adi jak kebos baro adi jak sang ada kena kata jak kebos jak sang ngidang akhirnya ngat lagana kin ngejang batu di talong. Akhirnya entah pun apa karena kebus bara kan penyedang nah kan ya penyedang sirap dan apa akhirnya batu itu kentungan
di Padiwangan Pondok di tanah Hambangan. Akhirnya yang pun apa ini ke jog istilahnya alasan ini ke tanah Hambangan ini ke geseng jaga doa anus melejat tur tanah ini ke pun akhirnya sekarang ini berpikir pan melihat alang akhirnya ragana tur mesiluh mentimpa mesiluh lunasiwan diken kawentana sapa siraugi niki melinggih netian enten uning sandukan niki puniki kawentanane tiang nunah di PPD wenten keuangan di tiang dari musim bagaimana mungkin tergenah yang di sangat awang apa dah seng nika jadi genahna nika sangat ora diskat nika soluweran tinanur jak napi tanaman nika jak becek pemupurna ngalah kekaryaan jak enteng sada makmur pun sampun dan genten kekaryanan linggih gedong si lagane anu da ubon nika napi ortana ubon lah istilahna karyana pelinggih gedong alit ika genahna ika sungsung tur wendan andak samperarodan uling di ancut mawangan di Lord Pura Dalam desa Datan ko namanya Jerondewa tapi ada karena pun rarut uling di ujung nika di tanah ujung nika kacap semut nika keras tanyidang lagan hidup nika akhirnya seolah kekalahan ban semut ya lah akhirnya matilar ngamenean akhirnya barang dasan harang nika nyungsung batu puniki kendan dadalan ki ampun kendan akhirnya penyungsung nika akhirnya batu nika kelingyang nika ring genah pura mangken sengna pura Budok Leon desa adat Lantang Hitung kendan mangken wonten polinggihipun ampun ageng nika ampun gede nika penyungsung ampun yang kian tambah ampun genten talar nika di Belanjong di dangin nika wenten talar mau peseng alat Lantang Hitung ida nika batu nika sampun mau pindahan berupa gana nika sampai pulun sampun mau dua irung sampai mau penyurianan tapi luwih sekali patut nika berupa gana nika mungkin ada kaitnya dengan dua irung mungkin nika sehingga pesengna desa adat Lantang Hitung itu intinya halar kentan dawag-dawag sampun ampun ido wenten melinggih riki juga ngumedalan udra dawag nika wenten jero mangku ketapak nika wenten pumus kemudian angin ketuk dino nika koling klot kauh nika berarti kan terkait dengan Banyong nika Klinding kentan di penastanan di wadah tirta nika kepolehan ke polehan batu kecil amun socena amun iki ya kan amun socena nika batu nika nyanjan lami nyanjan nyuena nyanjan nuren nyanjan ngedena nyanjan lah istilah mangke ampun itu kecap mau rupa penyurian ada talar seperti gana gitu maupun mau dua penyurian dumun nika bundar batu nika nggih mungkin persiang itu buat taruh alit gitu nggih buat taruh alit gitu itu intinya nih kan ya sehingga desa adat yang lentong ya lah mungkin terkait dengan dua itu karena agak panjang gitu Jeroman desa ya iki enten sane jagi aturan tiang tanyakan itu kan ide sane marupa gana itu kan distanakan di Pura Budok Leon. Nah, apakah sekarang itu batu-batu yang berupa ataupun berwujud gana itu memang masih ada di sana artinya distanakan di Pura Budok Leon itu Pak? Nggih, sampai saat ini batu nika masih bersetanah nika dan setiap 6 bulan sekali katuran piodalan gitu.
Piodalan ring budok Leon Pang nih kan dari budok Leon Pang pegatuaan ke wastane nih. Nah, niki kan umumnya niki Pak Jero Mendese. Nah, kalau misalnya beliau itu adalah berwujud gana, itu biasanya kan selalu dihubungkan dengan hal-hal yang untuk pengobatan seperti itu. Nah, kemudian untuk menjaga masyarakat itu dari penyakit dan lain sebagainya. Nah, sekarang masyarakat di sini menyungsung itu, apakah memang kalau secara umum itu kan dewa dana itu kan biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat untuk penyembuhan penyakit dan lain sebagainya. Ini patut saja niki warga desa adat Lantang Itung sampai saat ini masih percaya penuh di pet prade wentan gereng ageng seperti COVID, pokoknya sasih kenam nyanggal sasih enam banyak Lantang Itung utawi krama Lantang Itung semuanya nunasika rika kan ya nunasikepan di pet prade wenten semeton tiang luas jauh pasti ngatur piuning rika pemain ada yang luas ke kapal pesiar ke luar negeri rika benjang kalau berangkat nih ampun ngaturan pejati rika nunas keselamatan gumandi ido bertara lingsir nyurin banyak ide keluar kendan dan dumun ian wentan nak greng-greng do penyakit penyingakan nika dalar nunas nika kendan nah napi ya dan jero manggo dan uneng nunas pekuluh nika nunas wasuh pada itu ketesan wentan yang namanya pengobatan ada nya segar, ada dan tapi yang jelas kepercayaan krama dasa adat Lantang Itung mungkin kok percaya penuh dengan ide kan. Tapi jalur kita agak luas. Jawab kalau napi wastana pokoknya nunasika keselamatan intinya dan kesuksesan apa yang kita inginkan kan. Itu intinya nih kan. Nah, mungkin Pak Bendese nanti kan generasi muda, nah mungkin seangkatan Pak Bendese tahu tentang asal usul nah niki kan kewastanan Purana yang ada di desa Lantang Itung kan. Nah, sepun api mungkin apakah generasi muda ataupun generasi milenial kemudian anak-anak kita di SMP di SD mengetahui enggak tentang asal usul desanya sendiri, desa adat Lantang Itung itu sendiri. Nah, mungkin dengan adanya program Pak Gubernur tentang adanya bulan bahasa Bali, keseraman. Nah, di saat-saat inilah kesempatan kita memberikan pencerahan terhadap anak-anak kecil terhadap keberadaan desa kita itu. Sebelum kita memulai acara pokok umpamanya seperti kita mengajarkan Bali itu yang namanya kita ajarkan di bersamaan kan ada cerita ragone lanang, ngulat lakat, ngulat labang dan ya. Kemudian luluh majajahitan, ngulat tipak ya. Di saat ini sebelum kita muspo sembahyang bersama, kita jelaskan mantan alit teh nenten uneng wen bidan nak tua kalau jak mekejang kalau ngalain minimal pangnawang para indek kana asal usul desa adat Iraga. Nah, itu kesempatan kita sebenarnya. Dari beberapa cerita yang dia dapatkan kan karakter Lantang Itung itu memang berbeda-beda, Bu. Nah, nanti tujuan saya ke sini adalah untuk mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan Lantang Itung itu ya hanya berdasarkan pada karena mungkin dalam situs purbakala ataupun yang berupa prasasti yang menyebutkan kejadian ataupun asal usul desa Lantang Itung itu kan tidak ada ya pedesanya. Nah, sehingga ini perlu dilestarikan. Nah, ini wenten adanya Purana itu bisa berupa cerita rakyat dari mulut ke mulut, bisa legenda, kemudian bisa dongeng begitu. Nah, ini perlu kita selamatkan nanti begitu. Nah, sehingga kami datang ke sini adalah untuk mendokumentasikan cerita itu dan nanti kami akan buatkan komik bergambar. Nah, supaya cerita ini adalah tetap ada begitu. Nah, kalau misalnya tersimpan dalam buku seperti ini, nah mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tahu. membaca.
Nah ini kan berkaitan dengan literasi, literasi bagaimana kemampuan membaca anak itu ditumpukan, dan sampai itu kan mengetahui ya tentang lingkungan desanya seperti apa begitu. Nah itulah tujuan kami ke sini gitu Pak. Nah itulah hasil diskusi kami ya dengan Bapak Wayan Sujana sebagai klien adat desa Bendesa adat ya. Bendesa adat desa adat Lantang Pitung. Nah pada intinya cerita ini perlu dilestarikan, apalagi beliau menyatakan bahwa tidak ada situs ataupun pertime yang menjelaskan berkaitan dengan keberadaan dari desa adat Lantang itu. Oleh karena itu ini sangat penting lah untuk didokumentasikan dari hasil cerita rakyat ataupun cerita yang disampaikan oleh masyarakat dari mulut ke mulut. Nah ini perlu didokumentasikan sehingga generasi muda, kemudian anak sekolah SD, SMP mengetahui keberadaan ataupun asal-usul desa Lantang itu. Nah sehingga nanti ini perlu dibuatkan semacam komik bergambar ya untuk menarik anak SD dan SMP itu untuk membaca keberadaan desanya. Ini Pak Bendesa, ini suksuma ini sampun bisa menerima kami dari tim FBI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijendra, dan saya harapkan nanti semoga apa yang kami lakukan itu bermanfaat bagi kami ataupun anak-anak SD ataupun remaja yang ada di desa adat Lantang itu. Oke Pak Bendesa, yang atur langsung semua, yang kita bantu para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om.